Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak senantiasa diberi kesehatan ya. Perkenalkan, saya dengan Ikrima sebagai host Ceritang Tim kali ini. Yang pastinya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan penyuluh dengan Mas Edi. Apa kabar Mas Edi? Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ikrima sendiri gimana ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke, langsung kita mulai ya Mas ya. Iya. Ceritang Tim kali ini akan bertemakan seputar pemindah bukuan atau yang biasa kita singkat sebagai PBK. Seperti yang kita ketahui bahwa di awal tahun 2025 kemarin, DJP telah merilis sistem perpajakan yang baru yang bernama Cortex, dan pastinya ada aturan pelaksanaan yang mendasari implementasi Cortex tersebut. Nah Mas Edi, dengan terbitnya peraturan pelaksanaan terkait Cortex, apakah ada hal-hal yang berubah terkait PBK? Mungkin boleh dijelaskan? Oh iya, terima kasih Mbak Ikrima. Jadi gini Mbak Ikrima, dengan adanya Cortex ini, probis pelaksanaannya ya terutama sistem yang terbaru ini, itu kan ada aturannya Mbak Ikrima. Jadi aturannya sesuai dengan PMK 81 tahun 2024 ya. Di situ tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan, di mana PMK ini terbit tanggal 14 Oktober Mbak Ikrima tahun 2024. Jadi kita refresh kembali ya. Itu kan kalau dulu di PBK itu kan menggunakan PMK 242 ya tahun 2014 nggak salah itu 2014 ya 2014. Yaitu kan ada peraturan yang lama itu pakai 242 ya. Terus sekarang untuk PBK sesuai dengan PMK 81 ini itu lebih detail Mbak Ikrima, jadi lebih dipersempit lagi ya. Jadi cuma ada 4 item nantinya yang untuk bisa digunakan pengajuan PBK oleh wajib pajak. Yang pertama biasanya itu harus dari deposit pajak ya. Jadi wajib pajak nanti bisa pemindah bukuan secara otomatis menggunakan deposit pajak. Yang kedua adalah pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan. Nah itu kan biasanya ada ya jual beli tanah. Nah itu bisa di PBK-kan kalau memang ada kesalahan. Yang ketiga adalah penyetoran di muka. Nah, itu penyetoran di muka atas biaya materai yang belum digunakan untuk menambah saldo deposit. Dan yang keempat itu jumlah pembayaran yang lebih besar. Itu bisa pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang, itu bisa diajukan PBK. Jadi ada 4. Kalau yang lama itu ada 8 mungkin Mbak Ikrima ya, banyak ya. Ada 8, tapi dengan adanya ini karena sistem sekarang kan otomatisasi semua ya, jadi lebih cepat permohonan PBK-nya. Kecuali yang tadi untuk jumlah pembayaran yang lebih besar itu harus dilakukan penelitian nanti. Seperti itu Mbak Ikrima. Oke, jadi sesuai dengan PMK 81 tahun 2024 ini hanya ada 4 ya? Iya, 4. Oke, tadi yang pertama tentang untuk yang atas penggunaan deposit pajak. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Mas? Jadi gini, kalau di sistem Cortex ini tentang deposit ya, deposit itu sebenarnya seperti kalau masyarakat umum kan ada dompet digital ya. Nah, dompet digital itu kan bisa seperti OVO, GoPay Dana, gitu ya. GoPay itu. Jadi sama seperti itu. Jadi wajib pajak nantinya kalau ada pembayaran pajak terutang itu bisa membayar dulu pakai deposit tadi. Oh, jadi kayak ngisi saldo gitu? Ngisi saldo, betul sekali. Jadi nanti wajib pajak bisa ngisi saldo pajaknya berapa, untuk membayar apa nantinya bisa dipindah bukan secara otomatis. Karena di sistem perpajakan nanti, sistem perpajakan Cortex ini, itu wajib pajak kan khususnya contoh ini, pasal 21 ya. Pasal 21 atau unifikasi, itu kan ada batas waktunya ya untuk pembayaran. Ya kan, untuk pembayaran di situ kan kalau unifikasi itu kan tanggal 15 bulan berikutnya. Ya kan, tapi dengan adanya sistem Cortex ini itu kan untuk pelaporan kan tanggal 20 Mbak Ikrima. Itu kan otomatis kalau kita bayar dulu kita bayar dulu kan kita nggak tahu nilainya berapa karena belum dihitung kan di SPT-nya. Karena di sistem Cortex itu nanti langsung menghitung sendiri PBK terutangnya. Lah, otomatis wajib pajak bisa deposit dulu, ngisi saldo dulu. Seperti itulah. Nanti dari isi saldo itu nanti bisa untuk dibebankan ke unifikasi atau pasal 21 seperti itu. Oh baik. Oke, kalau untuk contoh yang kedua, untuk keadaan yang kedua yang seperti apa? Keadaan kedua ya, ini kan untuk jual beli tanah ya. Ya kan, ini untuk jual beli tanah. Bisa jadi kan wajib pajak satu biasanya kalau dulu ya itu kan ada. Kalau dulu ini ya sebelum adanya Cortex itu kan wajib pajak bisa membayar ya kan
NPWP, nggak punya pakai 000 kan gitu. Nah, itu nggak bisa sekarang Mbak Ikrimah. Pakai 00 nggak boleh. Oh, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Jadi wajib pajak harus menggunakan NIK. Jadi wajib pajak nanti bisa buat ID billing ya untuk pembayaran PPh final itu dengan NIK-nya. Harus diaktifasi NIK-nya. Nah, itu andai kata nanti dari pembayaran itu wajib pajak salah menginput Mbak Ikrimah. Salah nginput apa? Input NOP. Misalkan gitu ya. NOP-nya harusnya nilainya NOP di nomornya berapa kan gitu ya. Ada 16 digit nggak salah itu ya. Itu salah inputannya. Lah wajib pajak bisa mengajukan pemindahan bukuan secara sistem di Kortek tersebut. Seperti itu. Jadi nanti diubah di menu pembayaran di Kortek itu, di sistem Kortek itu ada menu pembayaran Mbak Ikrimah ya. Di situ nanti ada pilihan pemindah bukuan. Pilih di situ. Nanti wajib pajak bisa memilih bukti pembayaran atas kesalahan tadi. Nanti dialihkan kemana? Seperti itu untuk yang kedua. Oke. Selain kesalahan NOP, kalau misal ada kesalahan tahun pajak atau masa pajak itu bisa juga? Bisa Mbak Ikrimah. Jadi makanya di situ itu yang kedua ya, contoh kedua. Jadi bisa, bukan NOP aja, bisa tahun pajak bisa atau masa pajak bisa. Oke. Kalau untuk yang ketiga? Yang ketiga ini adalah penyetoran tentang PBK atas penyetoran uang di muka ya. Di muka pembayaran BMATRA itu sebenarnya hampir sama dengan yang pertama tadi. Yang deposit? Iya, hampir sama itu. Jadi intinya sama seperti deposit tadi kalau yang ketiga ini Mbak Ikrimah. Oke. Seperti itu Mbak Ikrimah. Kalau yang keempat nih, yang terakhir. Nah, yang keempat ini, kawan pajak ini kan atas jumlah pembayaran yang lebih besar dari pajak yang terutang ya. Jadi contohnya seperti ini, wajib pajak itu kan ada pembayaran nih atas PPh unifikasi, ya kan, unifikasi pasal 23. Otomatis sebelumnya di SPT itu yang bersangkutan ada pembayaran 100 juta. Tapi dengan adanya pembatalan, ya kan, pembatalan bukti potong, salah satunya akhirnya menjadi berapa? Di situ ada batal kan, akhirnya dibatalkan berkurang kan. Jadi pembayaran kan akhirnya ada sisa lebih kan. Iya, kelebihan. Nah, sisa lebih itu bisa dipindah bukukan. Itu contoh yang keempat sebenarnya. Seperti itu. Jadi makanya karena ada pembayaran sebelumnya lebih besar, karena ada pembatalan bukti potong, akhirnya lebih bayar. Nah, lebih bayar itu bisa dipindah bukukan. Oke. Itu semua promonya bisa langsung diajukan di Kortex langsung? Iya, bisa langsung. Nanti di menu pembayaran wajib pajak bisa cek nanti ya. Impersonate dulu ya, login yang pakai PSI utama ya. Dari PSI utama nanti login, pilih taxpayer, nama wajib pajaknya. Kalau badan atau orang pribadi ya berarti langsung kalau orang pribadi langsung ke akun utamanya ya kan. Tapi kalau untuk badan nanti pilih yang impersonate ya. Jadi ngerubah, nanti pilih pembayaran, di situ cari pembayaran, nanti pilih pemindah bukuan, diajukan di situ. Nanti akan bukti pembayaran itu akan muncul, tinggal cari aja nantinya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada lagi nggak yang mau ditambahkan oleh Mas Edi? Ya paling tidak kan itu kan sebenarnya dengan adanya sistem Kortek ini ya, itu sebenarnya mempermudah wajib pajak. Jadi wajib pajak by sistem aja langsung untuk seperti deposit tadi itu langsung keluar Mbak Ikrimah. Jadi permohonan itu wajib pajak ngajukan langsung keluar. Oh, langsung keluar hasilnya? Langsung keluar hasilnya. Oh, oke. Kecuali yang keempat tadi ya, keempat itu mungkin akan ada penelitian. Oh, ada penelitian. Tapi penelitian itu lebih cepat kok. Enggak. Kalau yang dulu kan yang memang untuk aturan tetap ya 1 bulan ya. Tapi di sini kan tetap nantinya itu lebih memudahkan wajib pajak dan mempercepat proses pemindah bukuan. Oh, oke, baik. Terima kasih Mas Edi atas penjelasannya sangat rinci. Semoga bisa menjadi pemahaman dan wajib pajak bisa tercerahkan dengan penjelasan yang tadi disampaikan ya. Oke, kalau masih ada yang bingung, kawan pajak bisa kunjungi channel YouTube Ditjen Pajak RI. Di sana juga ada beragam tutorial pelaporan SPT dan aplikasi perpajakan lainnya. Akhir kata, kami pamit undur diri. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menonton podcast Ceritang Tim kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.